wabarakatuh. Selamat siang Profesor Dr. Haja Hasna Fauzia ARA.Mhum. Izin teman-teman dan juga Prof, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi kami tentang ketepatan dalam menjelaskan populasi dan sampel. Adapun anggota kami yang pertama saya Yusika Rosalinda, Saya Yuna Vina. Saya Nadia Dewi Putri. saya Ninda Trifadila Hermanto. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yaitu pengertian populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Selain itu, populasi juga dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan dalam istilah ini mengacu kepada unit analisis, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga-lembaga, dan lain sebagainya. Sampel secara sederhana dapat diartikan sebagai bagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Sampel juga didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Pengambilan sampel dilakukan peneliti karena beberapa kondisi. Salah satunya karena jumlah suatu objek penelitian sangat besar dan peneliti tidak mungkin meneliti objek satu persatu secara keseluruhan. Selanjutnya, perbedaan populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan kelompok atau objek yang menjadi objek penelitian. Berarti, populasi mencakup semua individu, benda, atau data yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis. Yang kedua, populasi bersifat besar dan mencakup semua anggota yang memenuhi kriteria tertentu. Berarti bahwa populasi terdiri dari seluruh individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Populasi bisa sangat luas karena mencakup semua anggota yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, sedangkan sampel bersifat lebih kecil dibandingkan populasi dan dipilih secara representatif. Yang ketiga, populasi menjadi sumber utama data penelitian. Berarti populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang menjadi fokus penelitian dan dari sanalah data dikumpulkan. Dalam penelitian, data yang diperoleh harus mencerminkan keadaan populasi agar hasilnya valid dan dapat digeneralisasi. Sedangkan sampel menjadi sebagian dari data penelitian. Materi yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian, terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Berikut ini adalah beberapa teknik pengambilan sampel secara umum yang digunakan. Yang pertama, sampel acak sederhana atau simple random sampling. Teknik ini adalah salah satu cara paling dasar dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengundian ataupun generator angka acak. Yang kedua, sampel berstrata atau stratified sampling. Dalam teknik ini, populasi dibagi menjadi subgrup atau strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Kemudian, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Yang ketiga, sampel sistematis atau systematic sampling. Pada teknik ini, sampel diambil dengan memilih elemen pertama secara acak, kemudian memilih elemen-elemen berikutnya dengan interval yang tetap. Yang keempat, sampel cluster atau cluster sampling. Dalam pengambilan sampel cluster, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster, dan kemudian beberapa cluster dipilih secara acak juga. Dan yang terakhir, sampel kuota atau quota sampling. Teknik ini adalah jenis sampel non-acak yang digunakan ketika peneliti ingin memperoleh sampel yang memiliki karakteristik tertentu dalam jumlah tertentu. Misalnya, peneliti mungkin ingin mendapatkan jumlah sampel yang seimbang berdasarkan gender atau kelompok usia. Nah, berikut itu adalah teknik pengambilan sampel. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu penjelasan mengenai pentingnya ketepatan dalam menjelaskan populasi dan sampel.
Ketepatan dalam menjelaskan populasi dan sampel sangat penting dalam penelitian karena ia dapat membantu memastikan validitas hasil penelitian, dapat meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap hasil penelitian, dan juga dapat memudahkan pembaca memahami konteks dalam sebuah penelitian. Terdapat dampak ketepatan dalam menjelaskan populasi dan sampel terhadap hasil sebuah penelitian. Ketepatan dalam menjelaskan populasi dan sampel dapat berdampak signifikan terhadap hasil penelitian karena yang pertama dapat meningkatkan keakuratan generalisasi hasil penelitian, yang kedua mengurangi risiko kesalahan interpretasi hasil penelitian, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap hasil penelitian. Di sini terdapat beberapa tips untuk memastikan ketepatan dalam menjelaskan populasi dan sampel. Yang pertama, pastikan definisi populasi dan sampel jelas dan spesifik. Selanjutnya, berikan informasi tentang ukuran sampel dan metode pengambilan sampel. Yang ketiga, jelaskan karakteristik demografis dan lain-lain dari populasi dan sampel. Dan yang keempat, pastikan penjelasan tentang populasi dan sampel konsisten sepanjang penelitian. Yang kelima, periksa kembali penjelasan tentang populasi dan sampel untuk memastikan ketepatan dan keakuratan.